Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa huwal haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir di majlis yang mulia ini, di majlis ilmu, yang hadirnya seseorang di majlis ilmu itu adalah bagian dari jihad. Kesungguhan seseorang di dalam menuntut ilmu itu adalah bagian dari jihad. Sehingga Nabi dalam sebuah hadis menyatakan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa dia keluar dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka dia fi sabilillah sampai dia pulang ke rumahnya. Para ulama menjelaskan fi sabilillah mujahidun fi sabilillah, maka dia mendapatkan pahala mujahid fi sabilillah sampai pulang ke rumah. Jadi mulai dari melangkahkan kaki keluar dari rumah sampai kembali ke depan pintu rumah, itu pahalanya terus terus dicatat, ibarat status di Instagram atau di Facebook, statusnya hadirin sekalian saat ini adalah mujahid fisabilillah. Sehingga semoga kita semua yang hadir di sini mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, dalam lintasan sejarah kaum muslimin itu jika mengalami sebuah musibah itu biasanya segera bangkit, tidak terlalu lama kaum muslimin itu dalam menghadapi sebuah cobaan. Misalkan pada saat Baghdad sebagai ibu kota kekhilafahan Bani Abbasiyah, itu Baghdad itu diserang oleh tentara Tatar, yang kemudian kotanya dihancurkan, buku-bukunya dibuang, dibakar, dibuang ke sungai, orangnya, penduduknya dibantai sedemikian rupa, sampai-sampai darah itu menggenang di kota Baghdad, sehingga saat itu kaum muslimin tidak punya khalifah, karena khalifahnya juga dibunuh. Tidak lama kemudian, berselang sekitar 2 tahun, kaum muslimin kemudian mampu menggalang kekuatan, kemudian muncullah seorang Saifuddin Qutuz, yang kemudian berhasil mengalahkan tentara Tatar dalam perang yang sangat terkenal, perang Ain Jalut seperti itu. Tapi kita bisa melihat saat ini bagaimana misalkan dalam masalah Palestina, sejak tahun 1947-48 hingga hari ini, Palestina terkatung-katung tanpa ada yang bisa menolong, seperti itu. Saudara kita di sana itu dibantai sedemikian rupa, seluruh dunia hanya bisa menonton seperti itu. Padahal kalau kita bertanya, apakah negeri-negeri kaum muslimin itu tidak punya senjata, tidak punya pesawat yang bisa dikirim misalkan?
Jawabannya ada, ya. Jawabannya punya. Mereka punya tentara seperti itu. Ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana saat ini fenomena kaum muslimin itu terpecah belah luar biasa. Ya. Seolah-olah urusan Palestina itu ya urusannya orang Palestina, ya. Bukan urusan kaum muslimin, seperti itu. Afan ini suaranya lumayan kenceng nih. Ya. 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 Iya, baik. Nah, jadi kaum muslimin itu di masa lalu itu Al-Quds misalkan berhasil diraih, direbut oleh tentara salib, ya. Tidak lama kemudian mereka berhasil rebut lagi gitu, dengan adanya Salahuddin Al-Ayyubi seperti itu. Jadi tidak sampai kemudian puluhan tahun, ya. Jadi Bani Abbasiyah itu, Khilafah Abbasiyah itu sempat jatuh, ya. Baghdadnya sempat hancur lebur, tapi 2 tahun kemudian mereka mampu memukul tentara Tatar. Bahkan ya, para tentara Tatar itu kemudian masuk Islam seperti itu. Jadi luar biasa, ya. Jadi kaum muslimin itu pernah mengalami masa-masa mereka itu mengalami perdebatan dan sebagainya, tapi tidak seperti sekarang, ya. Maka hadirin rahimakumullah, penting kemudian saat-saat seperti ini adalah saat bagaimana kaum muslim itu mengutamakan persatuan, ya, di tengah-tengah umat Islam, ya. Dengan latar belakang berbagai mazhab, ya, berbagai pendapat fikih, ya. Seharusnya kita memahami, ya, kaum muslimin itu bisa bersatu, ya. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas bagaimana sebenarnya kaum muslimin itu juga pernah mengalami masa di mana terjadi perbedaan pendapat dalam masalah fikih, ya, yang luar biasa. Pada masa-masa tabi'in, ya, tabi'ut tabi'in, mazhab di dalam fikih itu tidak hanya 4, ya. Yang kita kenal kan sekarang 4, ya. Mazhab Hanafi, kemudian Maliki, Syafi'i, dan Hambali, ya. Pada masa itu ada mazhab Auza'i, ya, dari Imam Auza'i. Kemudian Imam At-Tabari, pengarang tafsir At-Tabari, itu punya mazhab sendiri, ya. Punya mazhab sendiri, Imam At-Tabari. Ya, ada Imam Ja'far Shadiq misalkan, dan yang lain. Jadi pada masa itu perbedaan fikih itu juga sudah ada banyak, bahkan mazhab lebih dari 4, ya. Tapi kemudian mazhab-mazhab di luar yang 4 itu kemudian banyak yang punah gitu. Jadi tidak ada yang meneruskan ajarannya, pendapatnya itu, ya. Nah, tetapi mereka bisa bersatu sedemikian rupa gitu, ya. Bagaimana seorang Imam Malik punya murid, ya, Imam Syafi'i. Pada masa Imam Syafi'i sudah sampai level mujtahid, ya. Kemudian Imam Syafi'i punya pendapat sendiri, beristihad sendiri, menjadi madhab sendiri. Imam Syafi'i punya murid namanya Ahmad bin Hambal. Pada level di mana Imam Ahmad dia bisa beristihad sendiri, dia punya mazhab sendiri, ya. Tidak kemudian guru dan murid ini saling melaknat misalkan, ya. Kamu itu murid saya kok, malah bikin ajaran sendiri misalkan. Tidak seperti itu, ya. Maka hadirin rahimakumullah, ada sebuah peristiwa yang menarik, ya, pada saat perang Ahzab, ya, atau perang Khandaq, ya, di mana pada saat itu selesai perang Khandaq, Rasulullah SAW itu memerintahkan para sahabat untuk sholat asar di kampungnya Yahudi Bani Quraizoh, ya. Saat itu Nabi mengatakan, man kana sami'an muti'an fala yusalliyannal asra illa bi Bani Quraizoh, ya.
barang siapa yang mendengar dan taat, maka jangan sekali-kali sholat, jangan kalian sekali-kali sholat kecuali di kampung Bani Quraizoh. Jadi Nabi mengatakan di sini dengan nun taukid asakilah. Jadi fala tusolliyanna, ada nunnya tuh. Jadi bukan hanya fala tusolli, tapi fala tusolliyanna, jangan kamu sekali-kali sholat kecuali di kampung, sholat asar kecuali di kampung Bani Quraizoh. Kira-kira kalau jamaah Masjid Al-Hidayah berada di kondisi saat itu, Nabi mengatakan jangan sholat kecuali di kampung Bani Quraizoh, sholat asar kecuali Bani Quraizoh. Berarti nanti sholat asarnya di mana bapak-bapak sekalian? Sholat asarnya di kampung Bani Quraizoh, karena Nabi perintahkan begitu. Tetapi hadirin sekalian, pada saat di tengah jalan, mereka mendapatkan waktu asar sudah tiba. Disitulah para sahabat terpecah dua. Mereka berkata sebagian, kami tidak akan sholat kecuali di Bani Quraizoh, sebagaimana kami telah diperintah. Gitu. Jadi karena Nabi udah bilang tuh, sholatnya pokoknya di Bani Quraizoh, gitu. Tapi sebagian yang lain, mereka berpendapat kami tidak bantah perintah Nabi itu, tetapi menurut sahabat kelompok yang kedua ini, yang dimaksud Nabi kita suruh sholat di Bani Quraizoh itu supaya kita bergegas, supaya kita jalannya cepat-cepat, gitu. Tapi kalau di tengah jalan udah masuk waktu sholat asar, ya kita sholat asarnya di tengah jalan, kata para sahabat begitu. Jadi gitu. Nah gitu. Nah yang menarik kemudian, mereka yang berpendapat sholatnya di Bani Quraizoh itu, mereka baru bisa sholat pada saat sampai di Bani Quraizoh di malam hari, pada saat Isya. Jadi mereka baru sholat asar di waktu Isya, seperti itu. Nah yang menariknya dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, di situ disebutkan tidak ada satupun dari dua kelompok sahabat tersebut yang mencela satu sama lain, karena perbedaan pendapat itu. Tidak ada satupun kata-kata mencela, gitu. Ibnu Ishaq berkata dalam Sirah Ibnu Hisham, setelah itu kaum muslimin tiba berombongan di Bani Quraizoh. Namun ada beberapa orang di antara mereka yang tiba setelah Isya akhir dan belum mengerjakan sholat asar, karena berpedoman kepada sabda Rasulullah SAW, janganlah seorang pun di antara kalian mengerjakan sholat asar kecuali sudah tiba di Bani Quraizoh. Kemudian mereka sholat asar pada saat waktu Isya. Yang menarik lagi, dalam kitab Sirah Ibnu Hisham disebutkan Allah tidak mencela mereka dalam kitab sucinya dalam peristiwa tadi. Jadi tidak ada satupun ayat yang turun saat itu mencela salah satu pendapat sahabat. Itu. Dan Rasulullah SAW juga tidak mencela mereka karena hal itu. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada satupun di antara dua pendapat itu dicela oleh Rasulullah SAW. Jadi dua-duanya benar, dua-duanya benar. Jadi banyak kasus di mana pada saat ada perbedaan pendapat, dua-duanya itu bisa benar, seperti itu. Jadi tidak selalu kemudian kalau ada perbedaan pendapat harus ada salah satu yang salah, seperti itu. Jadi ini menarik. Perbedaan pendapat itu sudah terjadi sejak masa Nabi SAW, bahkan Nabi masih hidup terjadi perbedaan di antara para sahabat, tetapi kemudian Nabi tidak mencela di antara pendapat-pendapat yang ada, seperti itu. Nah jadi hadirin rahimakumullah, begitulah para sahabat pada saat terjadi perbedaan pendapat. Dan menarik
qaulnya Imam Syafi'i, ya, pendapatnya Imam Syafi'i pada saat menyikapi perbedaan pendapat, ya. Imam Syafi'i mengatakan ra'yuna shawab yahtamilul khata. Pendapat kami benar, tapi tidak menutup kemungkinan ada potensi salah. Nah, gitu. Jadi kalau ditanya pendapat Anda benar nggak? Ya, pendapat saya benar, tapi tidak tertutup, ya, adanya peluang untuk salah. Wa ra'yu ghairina khata yahtamilu shawab, ya. Dan pendapat selain kami itu salah, tetapi tidak tertutup adanya kebenaran, ya. Tetapi ada potensi, ada kebenaran di situ. Seperti itu, ya. Jadi ini sebuah sikap yang luar biasa dari Imam Syafi'i, seperti itu, ya. Nah, kemudian hadirin rahimakumullah, dalam kajian-kajian usul fikih, ya, juga para ulama, ya, kecuali madhab Hanafi, ya, itu pada saat ada ta'arud adillah, ada terjadi, ya, dalil-dalil yang kontradiktif, dalil-dalil yang bertabrakan, bertentangan, itu langkah yang dilakukan pertama kali itu adalah yang disebut dengan al-jam'u wa taufiq, ya. Apa itu al-jam'u wa taufiq? Yaitu mengumpulkan dalil yang kontradiktif itu kemudian dikompromikan, ya. Begitulah sikap para ulama. Jadi yang namanya tarjih, ya, yang namanya tarjih itu adalah jalan terakhir kalau ada dua dalil yang saling bertabrakan, ya, saling berseberangan, ya. Tidak kemudian tiap ada perbedaan pendapat kemudian kami tarjih, yang menurut kami paling rajih adalah ini, nah, gitu. Seolah-olah yang tidak rajih itu salah, gitu. Tidak seperti itu, ya. Jadi para ulama itu kalau ada perbedaan pendapat, ya, apalagi perbedaan dua dalil sama-sama sahih misalkan, ya, yang dilakukan itu upayakan dikompromikan dulu. Bagaimana dua-duanya dalil ini bisa dijalankan seperti itu, ya. Jadi gitu, ya. Tidak kemudian langsung ditarjih, ya. Menurut kami yang paling rajih ini, gitu. Wah, kalau udah begitu udah gagah banget, gitu, ya. Jadi berarti pendapat yang lain yang dianggap tidak rajih itu salah, seperti itu, ya. Para ulama usul maka kemudian menempuh sebuah kaidah i'malud dalil lain aula min ihmali ahadihima, ya. Mengamalkan dua dalil yang berbenturan, yang bertabrakan, itu lebih baik daripada meninggalkan salah satu dari keduanya, ya. Karena dalil itu asalnya untuk diamalkan, bukan buat ditinggalkan, ya. Dalil dari Nabi, ya, dari Allah dan Rasulnya itu untuk diamalkan, bukan buat ditinggalkan. Sehingga kalau ada dua dalil yang bertolak belakang, para ulama itu tetap mengupayakan dua dalil itu diamalkan, seperti itu. Karena para ulama berpandangan yang namanya dalil itu bertolak belakang itu pandangan kita saja. Karena pada dasarnya Rasul tidak mungkin kontradiktif. Rasul itu tidak mungkin bertolak belakang antara satu ucapan dengan ucapan yang lain, seperti itu, ya. Jadi gitu, ya. Nah, hadirin rahimakumullah, ya. Contoh misalkan nas hadis yang berlawanan, ya. Misalkan tentang membaca bismillah bagi imam, ya, pada saat dia memimpin sholat berjamaah, ya. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai, Ibnu Khuzaimah, Al-Bazzar, Ibnu Hibban, ya, hadisnya sahih, ya. Itu disebutkan An-Nu'aim, ya, Al-Mujmir qala sholaitu wara'a Abi Hurairah faqala bismillahirrahmanirrahim summa qara'a bi ummil kitab. Aku sholat di belakang Abu Hurairah, ya. Kemudian Abu Hurairah membaca bismillahirrahmanirrahim, ya. Kemudian selesai sholat Abu Hurairah berkata, walladzi nafsi biyadi, demi diriku yang berada di genggaman, yang berada di genggamannya, ya. Kata Abu Hurairah, ini, ya,
la usyabbihukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku menirukan pada kalian salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena Abu Hurairah itu membaca bismillah pada saat memimpin salat itu dengan membaca keras, ya, pada saat membaca Al-Fatihah. Kemudian ada hadis dari riwayat An-Nasa'i, Ibnu Hibban dan At-Tahawi, ya, dari Anas bin Malik, ya, qala sholaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khalfa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman fakanu la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Kata Anas bin Malik, saya sholat di belakang Rasulullah, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman. Mereka itu tidak mengeraskan membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini ada dua dalil. Yang satu menyatakan membaca bismillah, ya, imam itu dengan jahar. Yang satu lagi menyatakan dengan sir, dengan lirih, seperti itu, ya. Ini kan kontradiktif seperti itu. Nah, yang menarik hadirin rahimakumullah, kalau kita baca kitab Fiqh Sunnah karangan Syekh Said Sabiq, Syekh Said Sabiq itu mengutip pendapatnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ya. Jadi mengutip pendapatnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ya. Di situ disebutkan, dan sungguh Ibnul Qayyim telah mengkompromikan, telah menjamu antara madhab pertama dan madhab yang kedua. Madhab yang membacanya lirih dan madhab yang membaca dengan jahar, ya, dengan keras. Maka beliau berkata, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, muridnya Ibnu Taimiyah, ya. Ibnu Qayyim ini sampai Ibnu Taimiyah ke penjara, ikut ke penjara, ya. Seorang murid yang begitu setia kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Apa kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Beliau berkata, Nabi SAW terkadang baca bismillah keras, ya, dan lebih sering membaca dengan lirih dibandingkan dengan keras, gitu, ya. Jadi tidak kemudian yang salah satunya ditinggalkan, tidak, ya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ingin mengatakan Nabi itu mengamalkan dua-duanya. Kadang Nabi baca keras, kadang Nabi baca lirih, seperti itu, ya. Jadi gitu, ya. Kalau menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Nabi lebih sering membaca dengan lirih, ya, gitu. Tapi nanti kalau kita buka kitabnya Imam Asy-Syaukani misalkan, ya, beliau lebih menguatkan yang membaca dengan jahar, ya. Jadi yang mengatakan Nabi itu membaca dengan lirih itu karena bisa jadi posisinya di belakang, ya, sehingga mendengarnya lirih, seperti itu. Jadi dua-duanya sama-sama bisa diamalkan, gitu, seperti itu, ya. Jadi gitu. Tidak kemudian seolah-olah kalau yang bacanya lirih salah, atau karena kalau lihat yang bacanya jahar dia salah. Nah, seperti itu, ya. Jadi gitu. Termasuk Ibnu Qayyim itu punya pendapat yang sama dalam hadis terkait dari i'tidal turun ke sujud, gitu. Ada yang hadis Nabi itu turun ke sujud itu dari i'tidal itu tangannya duluan, ada yang lututnya duluan, gitu, ya. Terkadang itu rame banget itu bahas masalah turun ke sujud, ya. Dalam pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dua-duanya Nabi mengamalkan, gitu. Dua-duanya diamalkan, ya. Jadi jangan sampai kemudian saling menyalahkan cuma gara-gara turun duluan tangan atau duluan lutut, seperti itu, ya. Nah, kalau yang bapak-bapak udah kena penyakit asam urat itu udah ngerti dah tuh, ya. Ya, kemungkinan dia tangan dulu, ya. Karena kalau dengkul dulu itu nyerinya luar biasa tuh, ya, gitu, ya. Atau yang obesitas, ya. Orang yang obesitas itu susah dari i'tidal itu dengkul dulu susah, Pak, ya. Dia akan menjatuhkan badannya dulu, ya. Tangannya dulu dijatuhin, gitu, ya, gitu, ya. Nah, hadirin rahimakumullah. Kemudian contoh yang lain, ya. Contoh yang lain, misalkan
terkait berdoa kita sudah pernah bahas ya, bagaimana Syekh Muhammad Ibn Utsaimin itu termasuk yang berpendapat berdoa itu sunnah mengangkat tangan. Nah, berdoa itu sunnah mengangkat tangan. Nah, tetapi ada misalkan yang tidak mau mengangkat tangan, misalkan gitu ya. Nah, contoh lagi misalkan terkait doa. Dalam surat Al-A'raf ayat 55, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan, innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dari sini maka dipahami ya, misalkan selesai sholat kemudian berdoa ya, itu dengan suara yang rendah, yang lembut seperti itu ya. Jadi kalau habis selesai sholat berjamaah, sunnahnya itu wiridnya membaca zikir itu suaranya lirih, nah gitu, seperti itu ya. Menurut tadi ya dalam surat Al-A'raf ya. Tapi kemudian di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya, ini nggak tanggung-tanggung, Bukhari Muslim ya, gitu. Ada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya, anna raf'a sauti bi dzikri hina yansarifun nas minal maktubah ya. Anna raf'a sauti bi dzikri hina yansarifun nas minal maktubah kana ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kata Ibnu Abbas, meninggikan suara, mengeraskan suara ketika zikir ya, setelah orang-orang selesai sholat dari sholat maktubah, sholat wajib, itu ada pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas ya. Hadisnya Bukhari Muslim. Dan yang menarik lagi, Ibnu Abbas mengatakan waqala Ibnu Abbas kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tuhu ya. Kata Ibnu Abbas, dulu ya, saya itu tahu orang-orang itu sudah selesai sholat kalau saya mendengar mereka berzikir ya. Artinya apa? Zikirnya keras ya. Jadi kalau ada yang masbuk ya, ada yang masbuk ketinggalan sholat, belum nyampe masjid kedengar zikir jamaah di dalam masjid, kata Ibnu Abbas, kami tahu berarti sholat sudah selesai, seperti itu ya. Jadi gitu. Kalau dari sisi ilmu hadis, pada saat di sini disebutkan kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu berarti hadisnya marfu ya. Hadisnya marfu ya. Hadisnya sampai sanadnya ke Nabi Muhammad SAW ya. Kalau dari sisi ilmu hadis ya. Kemudian di dalam hadis ini tadi disebutkan bahwasanya para sahabat saat itu ya, mereka mengeraskan suara mereka ya. Kalau ada yang mengatakan, oh itu para sahabat itu berzikir keras itu nggak dipimpin Nabi, nggak atas perintah Nabi. Nah itu juga aneh kalau berpendapat begitu, ya. Karena pasti para sahabat, ya, mereka mencukupkan dirinya dengan sunnah, nah gitu. Mereka mencukupkan dirinya dengan sunnah. Tidak mungkin para sahabat itu membuat-buat sendiri sebuah amalan, gitu. Ya. Tidak mungkin, ya. Jadi kalau mereka itu berzikir setelah sholat dengan suara keras, itu pasti atas contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Maka dari itu di dalam kitab Fathul Bari ya, karangan Ibnu Hajar al Asqalani disebutkan wa fihi dalilun ala jawazil jahri bi dzikri aqibas shalah. Di dalam hadis ini kata Ibnu Hajar al Asqalani ada kebolehan mengeraskan suara pada saat zikir setelah sholat, nah, gitu. Jadi gitu ya. Di dalam kitab yang lain, dalam kitab Ahkamus Shalah disebutkan wal mustahab ya, raf'u sauti fihi fi sholati sirriyah wal jahriyah. Dan disunahkan, dianjurkan mengeraskan suara baik dalam sholat yang sirriyah maupun sholat yang jahriyah ya. Sholat yang sirriyah itu sholat asar, sholat zuhur.
Jahriyah itu sholat isya, maghrib, subuh seperti itu. Disunahkan ya berzikir itu setelah sholat dengan membaca dengan keras seperti itu ya. Jadi hadirin rahimakumullah, mereka yang membaca zikirnya dengan keras ada dalilnya, bahkan gak main-main. Bukhari, Muslim ya. Yang pengen bacanya lirih nggak apa-apa juga ya, ada dalilnya juga ya, gitu ya. Jadi seperti itu ya, yang penting akur. Ya. Kemudian juga yang menarik lagi terkait makmum sholat subuh dengan imam yang kunut subuh ya. Jadi ada makmum sholat subuh, imamnya kunut, kemudian makmumnya berpendapat tidak kunut. Nah gitu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ya, berkata dalam Majmu' Fatawa jilid 22 halaman 267 sampai 268. Dan demikian pula jika makmum di belakang imam yang berkunut subuh atau witir, maka dia juga berkunut ya. Sama saja apakah kunutnya sebelum ruku atau setelahnya. Kalau imam tidak berkunut, maka makmum juga tidak kunut ya. Dan seandainya imam berpendapat mustahabnya sebuah amalan, sunnahnya sebuah amalan, dan makmum tidak berpendapat seperti itu ya, maka jika imamnya meninggalkan amalan tersebut ya, untuk meninggalkan, mewujudkan kesepakatan dan kerukunan, sungguh dia telah berbuat baik ya. Intinya di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu mengatakan ya, menyampaikan ya, jika makmum di belakang imam yang berkunut subuh ya, di sini dikatakan maka seorang makmum juga harusnya mengikuti imamnya seperti itu ya. Maka beliau berkata ya, dalam Majmu' Fatawa, oleh karena itu seyogyanya bagi seorang makmum mengikuti imam di dalam perkara yang boleh di dalam beristihad. Kalau imam kunut, maka dia kunut. Kalau imam meninggalkan kunut, maka dia tidak kunut, seperti itu ya. Yang menarik lagi adalah pendapat Syekh Utsaimin ya. Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin, ketika beliau ditanya tentang tadi seorang yang dia tidak kunut subuh, biasa tidak kunut subuh, kemudian makmumnya itu tidak, kemudian makmumnya kunut ya. Apa jawaban Syekh Utsaimin? Hendaknya makmum mengamini doa imam dan mengangkat tangan untuk mengikuti imam ya. Ini Syekh Utsaimin ya, Syekh Utsaimin, ulama Saudi ya. Jadi hendaknya makmum mengamini doa imam dan mengangkat tangan untuk mengikuti imam, karena ditakutkan kalau tidak mengikuti ini termasuk penyelisihan terhadap imam ya. Jadi kalau di makmum itu imamnya ngangkat tangan, dia tidak ngangkat tangan, ditakutkan itu menyelisihi imam ya. Berbeda dengan gerakan imam, padahal imam itu harusnya diikuti. Artinya kalau ada orang imamnya kunut, dia tidak mengangkat tangan, bisa batal sholat berjamaahnya. Artinya dia tidak terhitung yang berjamaah seperti itu, meskipun fisiknya berjamaah seperti itu ya. Imam Ahmad rahimahullah telah menegaskan bahwa seseorang jika bermakmum pada orang yang melakukan kunut subuh, maka hendaklah mengikutinya dan mengamini doanya ya. Padahal Imam Ahmad dikenal termasuk orang yang berpendapat tidak disyariatkan kunut ketika sholat subuh ya. Akan tetapi beliau memberi keringanan dalam hal ini ya, dalam masalah mengikuti imam yang berkunut subuh karena takut perselisihan ya, seperti itu. Ini dalam Majmu' Fatawa wa Rasail Syekh Muhammad Al-Utsaimin, seperti itu ya. Kemudian hadirin rahimakumullah, contoh lagi misalkan membaca Yasin di malam Jumat ya. Ada orang-orang baca Yasin di malam Jumat ya. Oh itu nggak ada dalilnya misalkan gitu, misalkan ya, nggak ada itu dalilnya orang baca Yasin di malam Jumat ya. Dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, At-Tabrani
ya, Ad-Darimi, ya, Abu Nuaim, Khatib Al-Baghdadi, Ibnu Hibban, ya. Disebutkan an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu. Barang siapa yang membaca surat Yasin di malam hari dalam rangka mendapatkan ridhonya Allah, ghufira lahu, maka akan diampuni dosanya. Wah, itu mungkin hadisnya dhaif misalkan, ya. Nah, di sini disebutkan riwayat Al-Baihaqi dari Ibu Hurairah secara marfu, sanadnya sesuai dengan kriteria sahih, ya. Juga diriwayatkan oleh Abu Nuaim dan Khatib Al-Baghdadi, maka tidak ada jalan untuk mencantumkannya dalam kitab-kitab hadis palsu, ya. Bahkan yang menarik, Imam Ibnu Katsir, salah satu murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mengatakan ini sanadnya bagus, ya. Jadi sanad yang mengatakan membaca Yasin di malam hari, ya, kemudian diampuni dosanya, itu sanadnya bagus. Kemudian dalam tafsir Al-Qurtubi, pada saat menafsirkan surat Yasin, Imam Al-Qurtubi mencantumkan sebuah hadis, man qara'a surata Yasin lailatal jum'ah asbaha maghfuran lah. Siapa yang membaca surat Yasin di malam Jumat, maka di pagi harinya dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan hadis ini juga diriwayatkan dalam kitab Syu'abul Imannya Imam Al-Baihaqi, seperti itu. Jadi artinya hadirin rahimakumullah, kurang lebih, ya, bagaimana di tengah-tengah kaum muslimin dengan berbagai pendapat yang terjadi, ya, dalam masalah fikih, dengan berbagai amalan ibadah dan sebagainya, selama kita ini adalah sesama muslim, sesama orang-orang yang beriman, ya, maka harus ada tasamuh, ya, ada toleransi, ada saling menghormati berbagai perbedaan pendapat, ya. Karena ada yang jauh lebih penting, ya, dari tengah-tengah kaum muslimin ini daripada musingin masalah perbedaan pendapat, ya. Kita bisa melihat bagaimana sekarang judi online, ya, itu luar biasa maraknya. Pinjaman online begitu marak, luar biasa, dan sebagainya dan sebagainya, ya. Baik, karena sudah masuk waktu azan, ya, kita dengarkan terlebih dahulu kumandang azan Isya, ya. Tafadhol. Baik, hadirin rahimakumullah. Jika diantara para jamaah mungkin ada yang ingin menyampaikan pertanyaan sebelum ditutup, silakan. Ya, pada saat terkait perbedaan-perbedaan politik sekalipun, itu kan ujung-ujungnya ada atau tidak argumentasi yang dijadikan dijadikan patokan, ya, pada saat seseorang itu mengambil sebuah pendapat seperti itu, ya.
Jadi kalau kemudian pilihan itu kemudian bisa dibuktikan ada argumentasinya, ya, berarti itu masih masuk dalam ranah ikhtilaf, seperti itu, ranah perbedaan pendapat yang kemudian kalau kita dalam pembahasan tadi berarti harus ada tasamuh di antara kita, ya. Harus ada toleransi, kita saling menghormati, ya, di tengah-tengah kaum muslimin, seperti itu. Yang kedua, kalaupun misalkan sebelum itu, ya, misalkan tadi kasus Ahok, ya. Pada kasus itu, saat itu salah satu tokoh ketua ormas Islam yang dikatakan paling besar di Indonesia, itu kan dia mengeluarkan pendapatnya, gitu, ya. Bahkan mengutip pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, terlepas kemudian cara pengambilan pendapatnya itu dikritik, gitu, ya, dikritik. Tapi intinya dari situ kita bisa melihat ada upaya mencari argumentasinya, seperti itu. Kalaupun kemudian ternyata tidak ada argumentasinya, ya, kita bisa melihat di sini bagaimana orang-orang yang mengikuti pendapat itu juga kita bisa melihat, bisa jadi sebagian besar itu juga orang-orang yang memang bahasa kasarnya mereka tidak tahu, tidak paham, gitu, ya. Mereka hanya ikut-ikutan saja, ya. Kecuali mungkin itu pada level tokohnya, gitu, pada level tokohnya, ya, pada level tokohnya. Tapi kalau kemudian ternyata pada level tokohnya sekalipun kita lihat dia masih berupaya untuk menggali pendapat, ya, artinya ada pendapat ulama yang kemudian diambil, ya. Selama orang itu masih muslim, harusnya kita tetap berupaya untuk menjaga ukhuwah itu, gitu, menjaga ukhuwah itu, ya. Meskipun mungkin dalam hati kita ada rasa tidak suka dan sebagainya, ya itu wajar-wajar saja, gitu. Karena dalam pandangan kita ini udah bisa dikatakan bulat, hampir 100% tidak ada perbedaan pendapat, ya. Tiba-tiba muncul ada seorang kiai yang kemudian dia mengeluarkan pendapatnya, sekalipun tadi saya katakan cara pengambilannya itu ternyata juga dikritik oleh sesama kiai, seperti itu, ya. Tapi intinya kalau Al-Fakir secara pribadi, ya, selama orang itu muslim, apalagi ini masalah politik, ya, ini sebisa mungkin, ya, kita kaum muslimin itu jangan sampai kemudian terpecah belah karena masalah-masalah seperti ini, ya, seperti itu, ya. Jadi dengan posisi perbedaan pendapat yang setajam apapun, kita tetap ingin, ya, ada keinginan supaya orang-orang itu, ya, mereka tetap bisa bersatu, seperti itu, ya, tetap bisa bersatu, seperti itu, ya. Kemudian masalah akidah, ya, masalah akidah, ya, juga harus dipahami bahwasannya kaum muslimin itu selama mereka mengimani perkara yang 6, ya, beriman pada Allah, pada malaikatnya, pada kitabnya, pada rasulnya, pada hari akhir, meyakini beriman pada qada dan qadar, itu dia muslim, ya, seperti itu, dia muslim. Jadi itulah akidah Islam, ya. Di luar itu urusan-urusan yang detail-detail itu masalah-masalah furu, gitu, masalah-masalah furu, ya. Sehingga ada ulama yang berpendapat tidak tepat sebenarnya kalau kemudian menggunakan istilah akidah Asy'ariyah, akidah Maturidiyah, akidahnya Mu'tazilah,
akidahnya ahlu sunnah dan sebagainya dan sebagainya. Yang benar itu kaum muslimin itu sama akidahnya, akidah Islam, seperti itu. Kalaupun kemudian ada perbedaan masalah furu itu, ya, masalah akidah, ya, itu pun seharusnya diposisikan sebagaimana masalah ijtihad, ya, gitu. Dan ini pendapatnya Imam Ghazali, ya. Jadi Imam Ghazali berpendapat masalah furu dalam akidah itu, dalam perbedaan pendapat furu, harusnya ditempatkan pada posisi ijtihadiyah. Artinya apa? Tidak kemudian karena ada perbedaan masalah furu itu kemudian saling menyesatkan, gitu. Seperti itu, ya. Jadi tetap harusnya sebagaimana dalam masalah ijtihadiyah itu Nabi tidak menggunakan kata dol, ya. Tidak menggunakan kata sesat, tapi Nabi menggunakan istilah khoto, ya. Salah. Nah ini yang sering kaum muslimin juga nggak bisa memilah antara salah dengan sesat. Jadi pada saat Nabi mengatakan kalau seorang mujtahid itu beristihad dia salah, dia mendapatkan satu pahala, kalau dia benar dia mendapatkan dua. Jadi di situ menggunakan istilah khoto, salah. Jadi orang salah itu nggak sesat, gitu. Istilah salah itu begitu, ya. Nah sekarang ini kalau kita perhatikan di tengah-tengah kaum muslimin, kalau berbeda ijtihad dalam masalah fikih termasuk akidah, salah itu sesat. Ini repot itu. Dan orang tuh paling baper kalau udah dapat gelar sesat, gitu. Siapapun itu, gitu. Dan ini saling menyesatkan. Padahal ini masalah ijtihadiyah dalam perkara furu dalam akidah, seperti itu. Jadi harusnya dalam perkara akidah pun kita saling menghormati, seperti itu, ya. Terlepas tadi misalkan pada kasus Israel itu, ya, pada saat ada orang yang kemudian dia misalkan mendukung Israel, ya, seperti itu. Saya secara pribadi sampai saat ini, ya, kalau melihat ada orang-orang dukung Israel itu murni bukan karena pemikirannya, lebih ke proyek, Pak. Mohon maaf, ya. Terus terang saya terlalu terus terang mungkin, ya. Lebih karena proyek, ya. Karena proyek itu mesti ada fulusnya di balik orang-orang itu dia datang ke Israel, ya. Mereka untuk bisa menyatakan kami berada di pihak Israel itu nggak mungkin kalau itu bukan ada proyek di situ, gitu, seperti itu, ya. Artinya orang ini orang yang hina, ya, karena dia mau, ya, mengambil proyek model seperti itu, ya, karena hanya sekedar untuk mendapatkan cuan istilahnya, ya. Nah, meskipun hina sehina-hinanya, tetap dia itu sebenarnya muslim, seperti itu, tetap muslim, ya. Dia tetap muslim, kecuali kemudian keluar ada kata-kata dari ucapannya itu yang kemudian, ya, bisa orang itu jatuh ke dalam kekafiran yang bisa mengeluarkan dari Islam, mungkin baru kemudian kita secara tegas mengatakan bahwa orang ini sudah keluar, ya, dari Islam, ya. Sehingga memang benar-benar sangat tidak layak kemudian saya mensolatkan jenazahnya orang ini, ya, misalkan seperti itu. Tapi kalau kemudian masih dalam tadi perbedaan yang kemudian masih ada yang bisa membuktikan adanya dalil, ya, termasuk tadi masalah Israel itu yang seharusnya semua kaum muslimin sepakat, kemudian ada yang mendukung Yahudi itu, ya, yang sebenarnya lebih kepada proyek ketimbang pemikiran dia, gitu, ya. Saya rasa selama dia masih muslim, ya, harus diperlakukan sebagaimana saudara muslim, seperti itu, ya. Mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mungkin tidak bisa memuaskan waktu yang singkat ini karena sudah masuk waktu qomat. Intinya Al-Fakir ingin menyampaikan bagaimana saat ini kaum muslimin sedang dihadapi dengan persoalan yang luar biasa begitu banyaknya,
bagaimana saudara-saudara kita di Palestina yang mereka sampai saat ini ditindas luar biasa. Di negeri kita bagaimana judi online itu, seluruh dunia itu pemain judi online terbesar itu Indonesia ya. Sangat memalukan sekali ya. Pinjaman online riba itu pengguna terbesar itu para guru ya. Padahal mereka adalah orang-orang yang harusnya digugu dan ditiru seperti itu ya. Belum lagi yang namanya tawuran, narkoba ya. Belum lagi para pejabatnya yang banyak korupsi ya. Memainkan undang-undang buat kepentingan keluarganya, kelompoknya dan sebagainya. Nah ini perkara-perkara yang kalau kaum muslimin itu bersatu, maka seharusnya kaum muslimin lah yang paling bisa menentukan arah perubahan ya. Tidak kemudian kaum muslimin itu hanya bisa nonton terus ya. Kaum muslimin itu hanya bergantung kepada peranan orang lain. Harusnya kaum muslimin lah yang harusnya menjadi pemain utama ya. Seperti itu. Jika kaum muslimin bisa bersatu menghilangkan berbagai sekat-sekat perbedaan ya, sebagaimana pada masa lalu di saat kaum muslimin itu mendapatkan serangan-serangan dahsyat itu, mereka bisa segera bangkit lagi ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan untuk bisa bersatu di dalam ukhuwah Islam. Dan kita akhiri kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.